Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya, Ikadek Suputra Eka Jana. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 6 Tianyar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas Diklat Samisanop yang ke-22, yaitu pembuatan website menggunakan Google Site. Nah, langsung saja di sini. Yang pertama itu ada halaman judul ya. Yang pertama di sini saya isi dengan website belajar bersama Eka Jana. Kemudian di sini berisi tentang profil ya, profil pembuat dari website di sini ya. Di sini ada profil pembuat ini. Kemudian di sini ada materi yang akan dijelaskan pada website ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada kumpulan foto ya. Kumpulan foto. Ini coba kita cek dulu fotonya. Nah, ini ya, berfungsi dia. Nah, di sini ada beberapa foto ya yang sudah saya taruh. Nah, ini ada kegiatan pembelajaran. Ini foto-fotonya. Nah, ini ya, kurang lebih seperti itu foto-fotonya sudah berfungsi. Nah, setelah kumpulan foto di sini ada lokasi ya, peta lokasi SD Negeri 6 Tianyar. Nah, ini lokasinya di Tianyar ya, kurang lebih di sekitar sini. Ini ya, di sini lokasinya. Kemudian setelah foto, setelah map ya, di sini ada informasi yang bisa dihubungi ya. Di sini coba kita klik di sini grup WhatsApp ya kelas 5. Kita klik apakah dia berfungsi. Nah, ini dia langsung menuju ke WhatsApp grup kelas 5. Nah, berfungsi berarti ya. Kita lanjutkan saja dulu. Nah, setelah itu karena ini merupakan tugas Diklat Samisanop. Nah, di sini ada logo Samisanop, kemudian juga ada logo IG. Ya. Nah, paling terakhir di sini di bawah ada nih ya. Akhir. Nah, ini merupakan halaman pertama atau halaman muka. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada persiapan mengajar. Adapun isinya di sini adalah pada halaman ini disediakan beberapa file persiapan mengajar. Yaitu, nah ini ada program tahunan, kemudian ada program semesteran, ada silabus, pemetaan KIKD, RPP, dan kalender pendidikan. Nah, adapun berkas-berkasnya ini ya, kita lihat apakah dia fungsi ya, berfungsi ini ya. Program tahunan, kemudian di sampingnya ada program semesteran juga berfungsi. Kemudian lanjut, ini ada silabus, kita lihat ya berfungsi juga. Kemudian ada pemetaan KIKD, ini ya juga berfungsi ini. Pemetaan KIKD-nya. Kemudian selanjutnya ada, nah ini RPP. RPP-nya lihat ya berfungsi juga. Kemudian ini terakhir kalender pendidikan ya, ini kalender Provinsi Bali yang digunakan sebagai pedoman untuk belajar di sekolah dasar. Nah, ini dia. Nah, itu di halaman kedua ya, persiapan mengajar. Kemudian sekarang yang terakhir itu ada yang terakhir. Nah, ini ada materinya ini di sini, semua materi-materi berkumpul pada halaman ketiga. Materinya panas dan perpindahannya. Nah, di sini ada tematik ya, tematik memadukan antara bahasa Indonesia dengan IPA. Nah, materi yang pertama ini berupa teks.
ini teks tentang perpindahan panas atau kalor, tapi ini juga nanti nyambung dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya nanti bahasa Indonesianya menentukan kata-kata yang penting di dalam bacaan, kemudian materinya tentang perpindahan panas dan kalor. Nah, silahkan di sini suruhannya bacalah materi berikut, kemudian catat-catat hal-hal penting yang terdapat dalam bacaan. Nah, jadi siswa itu membaca dulu, kemudian sambil mencatat ya. Kemudian di sini ada gambar ya. Nah, setelah gambar, ini juga materi teks yang diambil dari internet ini. Ya, jenis-jenis perpindahan panas dan contohnya. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Nah, ini sumbernya dicantumkan ya. Coba kita cek dulu apa dia berfungsi. Nah, berfungsi ya. Ini sumbernya. Sumber materinya ya. Kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, setelah materi yang berupa teks, di sini juga disediakan materi yang berupa slide ya, PPT di sini ada ya. Slide PPT-nya kita lihat ya. Ini ada cara perpindahan kalor. Nah, 3 ini tuh. Ya, ini ya. Ini PPT-nya. Nah, setelah PPT dilanjutkan dengan, nah, untuk memahami tentang perpindahan panas, silahkan tonton video berikut ini. Nah, berarti di sini ada disediakan video juga. Kita coba cek videonya ya. Nah, sudah jalan videonya. Kita cek dulu lagi sebentar. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang, nah, seperti itu kurang lebih videonya ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, setelah selesai mempelajari materi, silahkan kerjakan soal evaluasi berikut. Nah, soal di sini disediakan 2 macam ya, untuk muatan bahasa Indonesia dan untuk muatan IPA. Nah, yang pertama kita coba dulu untuk bahasa Indonesianya. Kita kerjakan ya, misalnya namanya Eka Jana, kemudian kelas 5, nomor absen 2. Iya, berikutnya. Nah, di sini disediakan bacaan dulu, kita baca. Setelah itu baru soalnya. Apa judul bacaan tersebut? Nah, kita nyontek di atas ya, perpindahan panas atau kalor. Di jawabannya ini ya. Kemudian jenis-jenis perpindahan panas dijelaskan pada paragraf ke berapa. Berarti paragrafnya ditanyakan jenis-jenis. Nah, ini konveksi. Nah, berarti paragraf ke 1, 2, 3 ya. Paragraf ketiga kita kirim. Nah, setelah dikirim, kita lihat skor dulu. Lihat skornya dapat berapa. Wah, 100 ya. Kita kembalikan ya. Coba kita sekarang evaluasi IPA sekarang yang di bawahnya. Eka Jana, nama lengkap, kemudian kelas 5, nomor absen 2 tadi ya. Iya, berikutnya. Nah, kita baru jawab soalnya sekarang. Panas dapat berpindah dari benda bersuhu titik-titik ke bertitik-titik, berarti tinggi ke rendah. Panas dapat berpindah dengan cara, apa cara? 3. Kemudian perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel zat, konduksi tanpa disertai ya. Berikut ini merupakan sumber energi panas kecuali, oh ini api panas, nah ini besi ya, kecuali. Perpindahan panas disertai partikel zat, berarti dia konveksi karena disertai. Benda yang mudah dan cepat mengantarkan panas, konduktor.
benda yang sulit atau lambat mengedarkan panas, isolator. Berikutnya merupakan contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi, merebus air. Kemudian yang merupakan peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Radiasi berarti pancaran. Mana itu? Ya, ini badan menjadi hangat ketika berada di pinggir api unggun. Nah, yang terakhir, berikut yang merupakan manfaat panas bagi tumbuhan adalah membantu proses fotosintesis. Kita klik kirim. Ya, kita lihat skornya dulu. Ya, fungsi ya 100 juga ya. Benar semua. Nah, sekarang baru kita lihat. Nah, berikut hasil rekapan. Nah, ini sudah ada yang mengerjakan duluan ini. Kita refresh dulu ya, biar kelihatan rekapannya. Nah, ini dia yang tadi kita kerjakan ya, Eka Jana kelas 5. Kemudian ini bahasa Indonesianya. Lihat rekapan untuk IPA-nya. Nah, ini Eka Jana 100 juga. Ya. Nah, itu sudah semua berfungsi ya. Baik. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang pembuatan website dengan Google Site ini ya. Kita kembalikan dulu. Semoga apa yang saya kerjakan ini dapat bermanfaat bagi orang lain ya, dan bermanfaat bagi siswa. Terakhir saya tutup dengan terima kasih.